Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Pratiwi dengan NPM 0211212129. Saya akan membahas tentang analisis dampak lingkungan dalam rangka kedatangan Coldplay di Indonesia. Coldplay merupakan sebuah grup musik rock yang berasal dari Britania Raya, dibentuk di London pada tahun 1996. Grup ini terdiri dari 4 anggota utama. Yang pertama ada Chris Martin sebagai vokalis utama, pianis dan gitaris. Yang kedua ada Johnny Buckland sebagai gitaris utama. Yang ketiga ada Guy Berryman sebagai bassis. Dan yang terakhir ada Will Champion sebagai drummer dan vokalis latar. Aktif berkarir sebagai band sejak tahun 1996, Coldplay telah banyak berkontribusi di dunia musik, yakni dengan melahirkan 7 album dengan nuansa dan sentuhan yang berbeda. Coldplay pun membuktikan kesuksesan mereka dengan membawa pulang 62 penghargaan dari 209 nominasi. Selain lagu-lagunya yang memikat, Coldplay merupakan sebuah grup musik yang sangat peduli akan isu lingkungan. Kabarnya, isu lingkungan yang membuat Coldplay enggan ke Jakarta beberapa tahun silam. Indonesia dinilai tak serius dalam mengatasi masalah lingkungan yang ada. Maka dari itu, beberapa tahun silam Coldplay enggan untuk mengadakan konser di Jakarta atau di Indonesia. Coldplay memang sangat aktif dalam menyuarakan pentingnya melestarikan lingkungan, terutama mencegah krisis iklim dengan adanya mitigasi. Mereka juga menjadi pendonor bagi organisasi lingkungan seperti Rainforest Foundation dan Global Citizen. Pada tahun 2019, Coldplay memberikan pernyataan yang sangat menggemparkan bahwa mereka tidak akan menggelar tur dunia kecuali bisa membuat konser dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahun 2022, Coldplay mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa mereka akan menggelar konser di berbagai dunia mulai dari bulan Maret hingga Oktober 2022. Jadi konser yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami sangat sadar planet ini mengalami krisis iklim dan inilah upaya kami walau belum sempurna namun kami berkomitmen. Begitulah pernyataan Coldplay bahwa mereka akan melaksanakan konser dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Coldplay menyelenggarakan konser yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip berkelanjutan dalam konser Music of the Spheres, diantaranya yang pertama ada reduce yang artinya mengurangi, yang kedua ada reinvent yang artinya menciptakan, dan yang ketiga ada restore yang artinya mengembalikan. Itulah 3 prinsip dalam konser Music of the Sphere dengan niatan agar konser berjalan dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contoh dari penggunaan konsep konser ramah lingkungan diantaranya Coldplay menggunakan bahan dasar untuk pembuatan panggung yang tidak menggunakan karbon, yakni bisa digunakan kembali atau diolah kembali. Gelang-gelang LED yang digunakan oleh para penonton juga 100% compostable, yaitu bisa terurai dengan sempurna karena mereka menggunakan bahan untuk pembuatan gelang LED itu berasal dari tumbuhan. Gelang ini juga dapat digunakan kembali melalui proses sterilisasi dan dicas untuk digunakan pada konser-konser berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas dampak konser Coldplay di Indonesia bagi perekonomian menurut Sandiaga Uno. Menurut beliau, dengan adanya konser Coldplay di Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi pelaku ekonomi kreatif atau UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Walaupun konser akan diadakan pada bulan November nanti, tetapi hotel-hotel di sekitaran lingkungan konser sudah dipenuhi oleh pesanan-pesanan para penonton yang akan menonton konser Coldplay nanti bulan November 2023. Itu semua dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis. Dampak untuk Indonesia juga karena konser Coldplay menerapkan konser dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan, itu semua dapat memperhatikan kelestarian di Indonesia, kelestarian lingkungan yang ada dengan pengelolaan penonton yang lebih baik. Pengelolaan sampah, mulai dari bahan material yang digunakan untuk konser nanti, itu semua dapat melestarikan lingkungan yang ada di Indonesia dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui merchandise atau pembokingan hotel-hotel yang berada di sekitar tempat konser. Begitulah penjelasan mengenai dampak lingkungan dalam rangka kedatangan Coldplay di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.